Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Anak-anak yang dikasihi sekalian, anak-anak yang dicintai, anak-anak jannah. Amin. Anak-anak yang terpaut hatinya di rumah Allah, yang kehausan ilmu, yang kegersangan rohani datang ke pondok pesantren Darussalam, ingin menyiram kegersangannya, mengisi kekosongannya. Insya Allah Buya kita selalu membimbing. Kalau nyo membimbing tandanya sayang, kalau nyo marah tandanya sayang. Nah begitulah ya. Baik. Subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemarin hadis yang kita bicarakan, hadis tentang 5 pesan Jibril kepada Rasulullah SAW. Ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka hatimu, satu hari engkau akan mati. Jadi jangan lupa mati. Mati itu bukannya senang, kecuali orang yang dijaga Allah. Kalau hanya kamu soji, salat berjamaah, matinya tidak susah biasanya. Ada kawan Buya meninggal di masjid sesudah salat subuh menunggu duha. Kawan baik. Di mananya meninggal? Saatnya sesudah salat duha. Maknanya insan pilihan Allah. Ada kawan Buya juga yang meninggal di rumahnya waktu tidur kailulah tengah hari. Paginya dia ke masjid solat berjamaah, keluar dari masjid berniat nanti, ya Allah zuhur saya mau datang lagi. Begitu orang beriman ya. Habis salat subuh, ya Allah nanti zuhur kami mau jemaah lagi. Habis salat zuhur, ya Allah nanti asar kami datang lagi. Ya Allah maghrib isya juga. Begitulah seterusnya ya. Setiap kali kita menunaikan salat subuh, kita berniat untuk datang lagi. Ya, oke. Begitulah seterusnya. Jadi kawan yang meninggal waktu tidur kailulah itu, subuh dia pergi ke masjid, kemudian tengah hari sebelum ke masjid, mungkin 45 menit sebelum ke masjid, dia berbaring untuk tidur kailulah, memang disunatkan ya. Lalu tidak bangun. Subhanallah. Terus diambil Israel waktu tidur kailulah. Artinya apa? Waktu tidur ibadat. Tidur itu ada 2 ya. Ada adat, ada ibadat. Kalau orang itu tidur di malam hari, ya Allah besok saya mau sholat subuh berjamaah di rumahmu ya Allah. Ya Allah besok saya ingin menghadiri panggilanmu, memenuhi panggilanmu ya Allah. Berniatnya besok saya mau sholat tahajud ya Allah. Tidurnya ibadat. Tidurnya ibadat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kini kau nak menyorot hadis-hadis tentang fadilat wudu. Tentang saat itu Buya sholat zuhur di Masjid Agung Lubuk Sekaping. Sesudah sholat itu orangnya membaca hadis itu. Sebelum sholat diumumkan, jemaah yang dirahmati Allah sekalian, nanti sudah sholat kita membaca hadis Nabi. Jangan pergi dulu yo, cenyo. Yo nya jemaah. Duduklah jemaah itu di situ. Membaca hadis. Hadis pertama katanya di sini hadisnya diriwayatkan oleh Utsman bin Affan. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa fa ahsanal wudu
kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruj min tahti azfarih. Siapa yang berwudu dan sempurnakan wudunya, jangan mau cepat, karena wudu itu ada iblis yang mengacau orang berwudu, khusus mengganggu orang untuk berwudu kerjanya, supaya orang untuk wudunya tidak sempurna, supaya wudunya tidak sah. Saat wudunya tidak sah, nanti ibadahnya sia-sia. Itu mau iblis tuh. Siapa yang berwudu dengan baik, fa ahsanal wudu, berwudu dengan baik, nanti kita boleh buat pertunjukan lah, presentasi ya. Siap murid-murid berwudu, Ustaz lihat, Buya lihat, Buya wudu, Ustaz berwudu, dilihat oleh murid-murid. Insya dibuat adanya pertunjukannya, lakonannya. Insya siapa yang berwudu dengan baik, kharajat khatayahu min jasadi, dosa yang dilakukan anyui waktunya berwudu tuh, kharajat khatayahu min jasadi, keluarlah semua dosa kesalahannya dari jasadnya, dari anggota wudunya, hatta takhruj min tahti asfari, sehingga dari celah-celah kukunya katanya keluar dari situ. Mula-mula dari mukanya kan, mula-mula berkumur kan, basuh tangan dua berkumur, istinsyak, istinsar. Apa itu istinsyak? Memasukkan air ke hidung. Jangan tak dibuat, saya mesti dibuat. Istinsar mengeluarkan, istinsyak memasukkan. Apa istinsyak? Memasukkan air ke hidung. Istinsar mengeluarkan air dari itu. Kemudian kumur-kumur, siwak ya, siwak juga penting. Jangan lupa siwak ya. Buya kita rajin siwak. Alhamdulillah. Kemudian basuh muka, pastikan semua wajahnya terbasuh, sesudah itu apa boleh? Basuh kedua tangan. Pastikan tangannya diratai dengan air. Sebaik-baiknya digosok, at-tadlik namanya. Menggosok itu di mazhab Syafi'i sunnah. Mazhab Maliki wajib. Di mazhab Maliki wajib menggosok. Tidak bisa dibasuh saja, mesti digosok. Tapi kalau kiranya tidak rata air tanpa digosok, menggosok itu wajib. Baik. Kemudian sesudah basuh tangan, apa leh? Apa? Membasuh ke menyapu? Menyapu ya. Kepala tidak dibasuh dong. Bisa? Kalau tangan yang lain dibasuh. Kepala disapu. Sebaik-baiknya menyapu semua kepala. Jadi pecinya dibuka, tutup kepalanya dibuka, serbanya dibuka juga. Nantilah kita buat pertunjukannya insyaallah ya. Lepas itu, sesudah itu sudah menyapu kepala boleh? Basuh telinga, dan sesudahnya kaki itu dibasuh ya, dan digosok, terutama di celah-celah jari. Kukunya pasti sudah dipotong. Rambutnya dipepat, bukan dipotong, dipepat katanya. Papek. Ya, dibersihkan. Kalau kuku tangan, kuku kakinya panjang, kotor, mana masuk air wudu? Tidak sah wudunya ya. Jadi pastikan mungkin seminggu sekali ada kumpulannya yang memeriksa kuku, mencek kuku. Murid-murid ini dibagikan pada kumpulan. Pastikan setiap minggu diperiksa. Sebaik-baik waktu untuk memotong kuku kapan? Jumat. Jadi baguslah hari Jumat ataupun hari Sabtu diperiksa. Baik. Suatu hadis tadi ya, hadis riwayat Utsman bin Affan, orang tu kalau dia berwudu dengan baik, hanyut dosanya. Di sini keluar dari cakap. Kita bisa saja terjemahkan dengan hanyut. Hanyutlah dosanya
mengikuti basuhan anggota wudu. Dari bawah kuku pun anyut katanya dosanya. Jadi kalau gitu sapuan kepalanya mestilah patutnya semua ya, semuanya, supaya keluar dosanya dari semua kepalanya. Kalau sapunya siku saja, kok tidak keluar dari siku. Subhanallah. Jadi maka disunatkan menyapu seluruh kepala, walaupun tidak wajib. Baik. Hadis berikutnya An Utsman juga katanya, Ra'aitu Rasulullah SAW tawadda misla wudu'i. Nabi Muhammad memperlihatkan wudunya kepada Utsman. Lalu Utsman mengajar sahabat lain, saya melihat Rasulullah berwuduk seperti wuduk saya tadi, kata Utsman bin Affan. Hatta Sumakal, kemudian Rasulullah mengatakan sesudahnya berwuduk di depan Utsman, sesudah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memperlihatkan wuduknya, mempamerkan wuduknya, melakonkan wuduknya, man tawadda'a hakaza, siapa yang berwuduk seperti ini katanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, hapus semua dosa terdahulu. Subhanallah. Jadi wuduk itu dihayati ya, wuduk itu dihayati baik-baik. Wuduk itu menghanyutkan dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis Imam Muslim, yang tadi hadis Muslim juga. Yang pertama tadi hadis riwayat Imam Muslim, ini juga hadis riwayat Imam Muslim. Man tawadda'a hakaza katanya. Jadi subhanallah. Subhanallah. Man tawadda'a hakaza, siapa yang berwuduk seperti ini katanya, sesudah Utsman memperlihatkan wuduknya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan terhapuslah dosa-dosanya terdahulu. Kata Utsman, wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilah. Kalau nya berangkat ke masjid, kalau kayaknya salat sesudah itu kira ekstra saja lagi katanya. Itu kira apa? Ekstra. Sepatutnya langkah ke masjid menghapuskan dosa, sholatnya menghapuskan dosa. Kalau orang berwudu dengan sempurna katanya, apalah dosanya sebelum sholat. Sholat itu kira apa? Ekstra saja lagi. Dah selesai masalahnya. Masalah manusia hidupnya apa sebenarnya? Apa yang masalah besar yang dihadapi manusia waktu hidup itu apa? 4 huruf ya, jangan lupa ya. Apa? D O S A, itu saja. Subhanallah. Kemudian manusia yang jahil hari-hari menimbun dosa, tidak didiletnya, tidak ditambah. Nanti dari kiamat ada ayatnya dalam surah An-Nahl, ada orang itu nanti akan membawa dosanya. Membawa dosanya. La haula. Dosa yang dilakukan di dunia dicatat dalam buku apa? Buku catatan ya. Setiap orang ini ada buku. Siapa yang menyimpan? Malaikat. Keluar di kubur nanti, diterimalah buku itu. Disuruh membaca. Iqra kitabak. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasib. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca buku hantunya. Wa pandai menilainya. Dibacanya buku. Kalau bosonya masalah dosa, ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma'amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Ba aku bukuan boko nang ketek-ketek pun masuk di dalam. Ndak ada nang tinggal do. Karena lupa mendelete, lupa memadam, lupa menghapus. Padahal wudu itu kalau dilakukan dengan baik, katanya menghapus dosa. Insya katanya di sini ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilah. Orang yang sudah berwudu dengan sempurna, dosanya akan terhapus. Insya perjalanannya ke masjid dan salat yang dilakukannya di masjid itu ekstra saja lagi katanya. Nafilah, hanya ekstra saja. Baik. Hadis dari
Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan di sini, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al khataya wa yarfa'u darajat. Maukah kamu, kata Rasulullah, saya ajar amalan yang akan menghapuskan dosa dan mengangkatkan derajat. Dosanya hanyut, derajatnya naik. Bila derajatnya naik, statusnya bertukar tuh. Tidak lagi macam kemarin. Kalau hari ini naik derajatnya, statusnya sudah naik. Kalau dia sholat, nilai sholatnya tidak sama lagi dengan yang kemarin. Meningkat. Itu hebatnya Allah ya. Rasulullah mengatakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Maukah ku ajar kamu ini amalan yang menghapuskan dosa yang banyak dan mengangkatkan derajat yang banyak juga. Kata sahabat, apa katanya? Qalu bala ya Rasulullah. Bala. Bala itu apa? Apa arti bala? Anak-anak mengaji pondok bisa diajar nih bala ini. Bala itu menjawab pertanyaan kalau ada dalam pertanyaan itu nafi. Kalau ada dalam pertanyaan itu nafi, al-istifham alladzi fihi an-nafyu, istifham yang ada nafinya. Bukankah hari ini hari Selasa? Kalau betul, jawabnya bala. Bukan na'am. Kalau ma'an artinya bukan. Alaisa al-yawm yaumut thulatha? Bala. Bahasa awak enggak. Bukankah hari ini Selasa? Yo Selasa, itu sajanya. Dalam bahasa Arab ada na'am, adalah, ada bala. Ada na'am, ada bala, adalah. Bukankah kamu gani kah? Kalau ianya gani, bala dia cakap. Kalau ianya bukan gani, la, ana lastu bighani. Bukankah kamu, adakah kamu ini fajar? Kalau adakah, tidak ada nafinya. Yang bala itu digunakan jawab pertanyaan yang mengandungi nafi. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bala. Ada alaisanya. Ada alaisa. Kalau pertanyaannya nafi, mengandungi istifham, kalau betul jawabannya bala. Kalau tidak, adakah kamu ini fajar? La, umpamanya. Kalau dia bukan dia. Kalau memang dia, jawabannya bala. Ini dari sini. Bala ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ala adullukum. Tidakkah kamu mau kutunjukkan, kuajari? Kata sahabat, bala. Tidakkah kamu kuajar amalan yang menghapuskan dosa dan mengangkatkan derajat? Bala. Betul, kami mau diajar, kata sahabat. Qala isbaghul wudu' 'alal makarih. Menyempurnakan basuhan, pelaksanaan wudu waktu terasa malas. Itulah tadi dah bilang ya, waktu wudu itu ada iblis yang ditugaskan untuk menjaga orang wudu. Kalau bisa wudunya jangan selesai dengan baik, tidak sah. Itu kerja siapa? Setan iblis. Mana orang wudu datangnya situ. Nanti sholat datang lagi. La ilaha illallah. Iblis yang lari lintang pukang, lari bapulun. Kalau orang tua azan, Allahu Akbar, lari iblis. Sampai tidak didengarnya, pergi entah ke mana, entah ke rimba mana, entah ke Gunung Pasaman sana. Lari. Sudah azan datang lagi tuh. Saat qamat lari lagi. Saat sholat datang lagi. Itulah kerja iblis. Tugasnya memang yuwaswisu fi sudurin nas. Apa kerjanya? Alladzi yuwaswisu fi sudur, mengganggu hati manusia. Yang diserangnya hati. Kalau bisa tidak mau keluar dari hati itu. Dari mananya masuk? Mungkin dari clicking. Dari clicking itu apa? Klik.
diklik, touch, dia sentuh, dari sentuhan dah masuk melalui ujung jarinya, melalui mata, melalui telinga, melalui mulut, melalui fikiran, dan dia menjelajahi badan manusia menerusi majrad dam, melalui pembuluh darah. Jo berkuasanya, la ilaha illallah. Kecuali orang yang dijaga Allah. Ada ayatnya nanti. Macam mana nak dijaga Allah? Jangan lupa Allah. Fazkuruni azkurkum. Kalau Allah tuh menjaga orang tuh karena dia berzikir selalu, iblis tidak berani dekat. Karena Allah sudah menjamin. Fazkuruni azkurkum. Jadi hadis tadi katanya pertama tadi isbahul wudu alal makarih. Amalan yang menghapuskan dosa, menaikkan derajat, berwudu dengan sempurna. Waktu terasa malas berwudu. Kalau terasa malas berwudu, terasa mau cepat saja, tidak ingat Allah, lupa kepada iblis. Nak wudu itu karena ingat iblis. Ini wudu iblis. Saya tidak kasih iblis ini kesempatan ini. Saya lawan dia ini. Lalu yang kedua apa? Wa kasratul khutha ilal masajid, ringan langkah ke masjid. Salat di rumah tidak cukup. Kalau cukup salat di rumah, dulu sahabat-sahabat dah salat di rumahnya. Orang buta dah salat di rumahnya. Ternyata orang buta tu jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini buta. Susah saya nak datang ke masjid. Kadang ada yang bawa saya, kadang tak ada. Banyak gangguan di jalan di Madinah sana. Bolehkah, bisakah saya solat di rumah saja? Kata Rasulullah mula-mulanya apa? Rasulullah kasihan. Okeylah, sembahyang di rumah lah. Payah orang buta tu, tunanetra tu, panggilnya balik. Mari sini lo. Dipanggilnya lagi. Kemudian apa kata Rasulullah? Atasma'un nida. Kamu dengar ke azan? Dengar. Oh, tidak boleh, tidak bisa solat di rumah. Kata Imam Ahmad kepada orang apa? Tunanetra. Subhanallah. Yang kedua, melangkah banyak ke masjid. Yang ketiga, intizarus salah ba'da salah. Intizarus salah ba'da salah. Sesudah solat maghrib, jangan keluar, tunggu isya. Ataupun kalau mampu sesudah zuhur tunggu salat asar, atau sesudah salat asar tunggu salat maghrib. Yang penting menggabungkan dua salat dalam satu kepergian ke masjid. Kalau dapat tiga lagi ancak, poinnya salat asar dah pulangnya sampai maghrib sampai isya. Lagi baik. Yang jelasnya itu satu amalan. Jadi kalau kita datang salat maghrib ke musalla ini, niatkanlah mau melaksanakan sunnah Nabi, intizarus salah ba'da salah, menunggu salat berikutnya sesudah salat terdahulu. Kitanya di sini memang ya, datang maghrib dia jangan keluar ya. Kalau keluar batal, kecuali keluar wudu sajalah ya. Lah berapa lah? 3 ya. Yang keempat, kesimpulannya leh, fadzalikumur ribat. Itu hadis dari Imam Muslim. Itulah yang dikatakan ribat. Ribat itu asal maknanya orang yang berjuang di daerah-daerah yang rawan, yang bersebelahan, bersempadan, berbatasan dengan musuh. Zaman dulu, zaman sekarang pun di mana-mana ada perbatasan, ada di sana pos kawalan, tempat mengawal. Mungkin musuh masuk dari kawasan ataupun lokasi perbatasan dengan negara lain, terutama negara yang bukan Islam ya. Jadi siapa yang mengamalkan yang 3 itu katanya berarti dia sudah macam bertugas di kawasan yang bersebelahan dengan musuh agar musuh tidak masuk. Artinya inilah amalan ini menyamai amalan jihad fi sabilillah. Apa tadi yang 3 itu? Pertama, berwudu dengan sempurna. Yang kedua,
menunggu solat berikut sesudah solat terdahulu. Yang ketiga apa? Ringan langkah ke masjid. Kasratul khataya ilal masajid. Kasratul khata, bukan khataya, maaf, khuta. Khuta itu jamak kepada khutwah. Khutwah, khata yakhtu khutwah. Jamaknya khuta. 3 ya. 3 amalan yang digabungkan dalam apa tuh? Dalam perkara yang akan menghapuskan dosa dan menaikkan derajat. Mudah-mudahan selalulah kita ingat fadilat wudu ini, insyaallah. Cik lain penutup. Satu lagi hadis Imam Muslim. Ini semua hadis Muslim nih. Hadis sahih Muslim. Satu lagi, ma minkum min ahadin yatawadda fayablugh atau fayusbigh alwudu thumma qala, siapa yang berwudu lalu membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu saja satu riwayat ya, sampai Rasulullah saja. Katanya terbukalah baginya pintu jannah yang 8. Subhanallah. Artinya welcome dalam jannah itu. Ahlan wa sahlan. Selamat dah. Apa baca doanya tadi? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Terbukalah pintu jannah yang 8 menunggu anak itu datang. Artinya kalau dia meninggal nanti mau masuk pintu mana? Itu haknya. Tapi dalam riwayat Tirmizi ada tambahannya yang seperti yang kita baca selalu. Tadi itu riwayat Muslim ya. Riwayat Tirmizi ada tambahannya wa zadat Tirmizi Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tambahnya ya. Apa doanya tadi? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada lagi ditambah dalam doa dalam buku-buku fiqh, wa ja'alni min ibadikas salihin. Tidak salah ya. Tidak salah karena doa-doa yang baik. Itulah fadilat membaca doa sesudah wudu. Jannah siap untuk didatangi, pintu-pintu jannah yang 8 itu terbuka katanya untuk orang tadi. Jadi hebat ya, menghapuskan dosa, mengangkatkan derajat, dan melayakkan orang itu masuk jannah. Jannah as-samaniyah, pintu surga yang 8. Bukan ciak saja. Katanya di sini yadkhulu min ayyiha sya'a. Orang itu akan masuk dari surga mana saja. Di situ ada nama, di situ ada nama, di situ ada nama. Senang ya. Hebatnya Islam. Dari wudu sudah dikira. Subhanallah. Jadi fahamilah wudu ini fiqhul wudu namanya ini. Fiqhul wudu. Hadis-hadis macam ini dalam buku fiqh tidak ada ya. Itu maka kita perlu belajar hadis. Dalam buku fiqh itu tentang rukun wudu, adab wudu, syarat wudu. Itu saja di sini diterangkan dengan terperinci. Terakhir sekali tentang wudu juga. Wudu ini kalau orang tuh makan berwudu dulu, barang yang dia makan tuh tidak sama dengan yang tidak berwudu. Kalau orang tuh tidur sebelum dia berwudu, tidur sebelum berwudu, terbalik ya apa? Wudu sebelum. Kalau orang tuh berwudu sebelum tidur, nanti kita lihat hadisnya. Malaikat datang ke tampeknya mengawal orang tuh yang lalok tuh, yang tidur tuh, selalu mendoakan, ya Allah ampun dosa anakku tadi sebelum tidur dia berwudu katanya. Lalu kalau dia tidur dengan wudu, sepanjang tidur dia dapat doa malaikat. Iblis memang datang juga. Iblis datang kecuali kalau orang tuh baca apa? Ayat kursi. Jangan malih itu ya, jangan malih. Kalau orang tuh baca ayat kursi, tidak datang iblis leh. Siapa yang mengecek? Siapa yang mengatakan? Iblis sendiri.
Ingat ceritanya? Jangan lupa ya. Satu ketika Abu Hurairah disuruh menjaga harta, gudang harta zakat atau infak dan lain. Kata Rasulullah, jangan dikasih ini sama siapa saja kalau saya tidak membenarkan. Kata Rasulullah, tukang jago gudang siapa? Abu Hurairah. Malam-malam Abu Hurairah kerja, tidak ditinggalkannya. Datang iblis, tapi Abu Hurairah tidak tahu yang datang iblis. Dia berlakon seperti manusia yang lapar, yang kurus. Aduh, kasihannya belum makan lagi hari ini, anak istri pun belum makan, kasih dong sedikit. Kata iblis nak menguji Abu Hurairah sebenarnya. Yo, menyamarnya. Abu Hurairah kasih jelas ketek, kasihan kan? Pagi-pagi kata Rasulullah, ada orang datang tadi malam. Adonya siapa? Ada kata siapa? Abu Hurairah. Ado. Keceknya lapar, alu makan leh. Kasihan apa? Kasihlah seketek. Beko malam datang lagi tuh kata Rasulullah. Malam kedua datang lagi. Sama juga ceritanya. Aduh, kasihan dong, belum makan, lapar. Dikasihlah sama sampai malam ketiga. Sampai 3 malam. Kata Rasulullah pada hari kedua, nanti malam datang lagi tuh. Kata Rasulullah. Hebatnya Rasulullah ya, tahu yang akan terjadi, tahu alam gaib, tahu Rasulullah. Datanglah nyo di malam terakhir, malam ketiga, nyo mengasih imbuhan, tip, faedah. Dikasihnya lah, baiklah aja. Saya sudah dilayan 3 malam berturut-turut. Sekarang saya ingin membalas budi lah. Nah, iblis pun pandai balas budi. Walaupun jahatnya musuh, tapi pandai juga membalas budi. Kecilnya, kalau mau tidur, bacalah ayat kursi. Kalau kamu baca ayat kursi, tidak akan diganggu kamu itu. Kalau lah dibacanya ayat kursi masih terlambatnya bangun, itu bukan salah iblis lagi, salah dirinya tuh. Nyon tidak betul tuh. Lah baca ayat kursi kan, iblis dah cuti malam tuh, dah libur, tapi dia terlambat juga bangun, berarti dia yang iblis. Ada dalam Quran katanya, sayatinul insi, ada manusia itu yang setan. Ada ayatnya. Dia dah tukar watak dah. Jadi iblis kerja tak kerja, dia tetap melakukan kerja iblis, karena dia tukar watak sudah manusia itu. Baik, malam ketiga iblis ingin membalas apanya? Baikkolahnya. Mungkin saya ini terakhir saya datang malam ini, jadi saya ingin mengasih satu amalan yang hebat. Kalau mau tidur tolong baca ayat kursi. Kalau baca ayat kursi kamu tidak akan diganggu. Pagi-pagi Abu Hurairah melapor kepada Rasulullah. Datang lagi tadi malam, datang. Tapi ada satu amalan yang dia kasih sama saya, tip, hadiah. Apa? Katanya kalau nak tidur jangan lupa baca ayat kursi. Apa komentar Rasulullah? Sadaqaka wa huwa kadzub. Ngomongnya betul, tapi itu pendusta orangnya itu. Kadzub tuh sangat pendusta. Sadaqaka wa huwa kadzub. Ngomongnya betul, kata Rasulullah, tapi itu pendusta, pembohong. Sahabat-sahabat dengar, happy mendengarnya. Karena apa? Mendengar sadaqaka itu. Ngomongnya betul, benar. Bacalah ayat kursi kata Rasulullah. Betul lah, dia buka rahasia sudah berarti katanya. Membuka rahasia, terbuka cokinya, ini orang awak. Iya ya. Buka coki sendirinya. Artinya sama-samalah kita mengamalkan sunnah Nabi. Jangan sunnah Rasulullah SAW. Jangan lupa wudu, jangan lupa ayat kursi. Ada juga doa sehari itu supaya tidurnya sedikit, badannya sehat dan motivasinya tinggi. Apa doanya? Allahumma shfini bil qalil warzuqni umran tawilan fi ta'atik. Coba ikuti lagi. Allahumma shfini bil qalili minan naum warzuqni
umran tawilan fi ta'atik. Ya Allah, kasihlah saya peluang kesempatan tidur sedikit, badan saya sehat, mata saya tidak pedih, dan semangat saya tetap tinggi melonjak. Masya Allah. Walaupun tidur 4 jam, 5 jam, tapi dia berkah tidurnya. Apa itu berkah tidurnya? Berkah itu apa? Cukup tidur 3 jam, 4 jam, 5 jam, tapi dia semangat. Yang tak berkah itu macam mana? Tidurnya banyak, 7 jam, 8 jam, tapi bangunnya masih loyo, masih lemas, macam tak cukup. Kalau orang tuh tidur 8 jam sehari atau semalam lah ya. Kalau orang tuh tidur 8 jam sehari semalam, kalau usianya 60 tahun, berapa tahun dia tidur? Ini nak kira, ini mau kira. Kalau nyolok 8 jam sehari semalam, usianya 60 tahun contoh lah ya, berarti berapa tahun dia tidur? Senang mencarinya sebenarnya, senang sekali. Kami dulu diajar di SD itu, kali-kali ku bagiku senang sekali. Yang 8 jam itu 1/4 dari 24. Sehari semalam berapa jam? 8 itu kira bukan 1/4, 1/3 ya, 1/3 kali 24 bagi 8, 3 kan? 3 kali 8 24, berarti 1/3 usianya tidur. Bagi 60 bagi 3 saja berapa? 60 bagi 3, 6 bagi 3 berapa? Bukan 6, 24 tadi ya. 24 dibagi 3. Kalau dia tidur 8 jam sehari, usianya 60 tahun, 60 dibagi 3. 20 tahun tidur. Kalau bangun tidur ke masjid, berarti 20 tahun itu ibadat. Kalau tidurnya bukan untuk ke masjid, bukan untuk ibadat, untuk memenuhi kehendak biologi badan, berarti dia tidurnya adat saja. Adat. Banding-bandingkan lah ya. Kalau orang itu tidur 8 jam semalam, kalau umurnya 60 tahun, berarti berapa tahun dia tidur? 20 tahun tidur. Alun mandi le, alun masuk toilet le, alun lele. Berapa yang tinggal? Tidak tahu berapa yang tinggal satu hari. Tapi kalau orang tuh pencinta rumah Allah, subuh dia ke masjid, nanti zuhur dia berniat ke masjid lagi, umurnya ibadat saja. Tidurnya ibadat, gerakannya ibadat, olahraganya ibadat. Nanti nak pergi olahraga dengan Buya. Semua gerak-geriknya mencari nafkah, ke sawah, ke ladang, ke kantor, semuanya ibadat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadatku, hidup dan matiku ibadat untuk Allah. Mudah-mudahan begitulah ya. Jangan lupa tadi Allah mashfini bil qalili minan naum warzuqni umran tawilan fi ta'atika. Coba baca 3 kali, Ustaz tak usah ikut. Tiga kali. Lagi sekali. Sekali lagi. Agar tidur tadi ibadat, agar tidur tadi tidak usah banyak-banyak, tapi berkat ya. Bila dia tidur 3 jam, 4 jam, 5 jam, berkat diberkati Allah, bangun tidur dia bersemangat, dan semangat belajarnya tinggi, motivasinya melonjak terus, tidak pernah mundur, tidak pernah kendur, tidak pernah luntur. Bahkan Allahumma zidna wala tangkusna, meningkat. Allahumma zidna wala tangkusna, Allahumma zidna wala tangkusna. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami, tingkatkanlah kami agar selalu maju menuju keberhasilan dan kejayaan. Amin rabbal alamin.
ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin inni uhibbukum fillah jazakumullahu khaira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.